Hai, saya Karni Febrianti, mahasiswa kebidanan fisika. Di sini saya akan lebih sharing mengenai hubungan ibu bersalin, dengan BBLF. Apa sih? Jadi bisa dijelaskan di sini, adalah kekurangan energi kronik, di mana ibu hamil bahkan sampai memberikan dia kekurangan nutrisi dan kalorinya itu tidak seimbang. Dampak kekurangan energi kronik pada ibu hamil itu bisa menyebabkan komplikasi dan resiko lainnya seperti anemia, kemudian ada komplikasi dan penyebab persalinan, lalu ada BBLF juga. Nah, untuk BBLF ini adalah berat badan lahir rendah, di mana ketika seorang bayi lahir beratnya itu kurang dari 2.500 gram. Tahukah teman-teman, menurut penelitian juga ternyata kekurangan energi kronik menyebabkan kematian mendadak pada ibu. Nah, bahkan penelitian juga menyebutkan ada hubungan yang memang signifikan antara kekurangan energi kronik dan berat badan lahir rendah. Bisa dilihat ya teman-teman untuk tabel ini. Nah, untuk tabel ini menunjukkan presentasi ibu bersalin dengan cake dan tidak cake. Nah, bisa dilihat ya, untuk cake-nya ini lebih banyak lah teman-teman daripada yang tidak cake. Kemudian tabel kedua ini BBLR dan tidak BBLR. Jadi ibu dengan cake menghasilkan bayi dengan berat badan lahir rendah juga. Ini penelitian di rumah sakit di RSUD Sinatang 2020. Nah, terkait faktor yang mempengaruhi kekurangan energi kronik pada ibu bersalin atau ibu hamil itu, yang pertama ada keadaan sosial ekonomi, di mana keadaan sosial ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu juga. Karena apa? Misalnya ya, itu status sosialnya yang ada rendah, kemungkinan kesehatan ibu juga ini sangat berpengaruh karena untuk makanannya itu kurang terjaga. Namun balik lagi, ketika ada ekonominya terlalu tinggi gitu, itu juga sangat mempengaruhi karena yang mahal belum tentu berkualitas juga, yang murah belum tentu tidak berkualitas. Jadi kita sama-sama memilih yang lebih ke murah tapi berkhasiat banyak, seperti itu. Jadi karena kesehatan gizi pada ibu hamil ini bertambah seiring berjalannya usia kehamilan, jadi usia kehamilan sebelum dan sekarang hamil itu untuk kebutuhannya berbeda ya. Ada penambahan protein dan kalori. Kemudian ada jarak kehamilan pada multipara, di mana jarak kehamilan ini sangat berpengaruh karena kesehatan itu adalah hal yang utama, karena jarak antara anak pertama dan anak kedua terlalu jauh dan terlalu dekat itu juga mempengaruhi. Karena idealnya untuk jarak kehamilan pada hal ini itu 3-5 tahun. Itu waktu yang ideal untuk hamil kembali itu. Jadi anak pertama misalkan 3 tahun, kemudian anak kedua bisa saat anak pertamanya sudah 3 tahun atau 5 tahun, seperti itu. Kemudian ada kualitas dan usia kehamilan. Nah, di sini bagaimana sih upaya pencegahan agar tidak terjadinya kekurangan energi kronis pada ibu hamil maupun bersalin? Yang pertama itu memeriksakan kehamilannya dengan rutin. Nah, di sini kita juga mendapatkan banyak edukasi terkait seputar kehamilan jika kita memang memeriksakan kehamilan dengan rutin. Kemudian juga ada kebutuhan gizi. Nah, kebutuhan gizi juga adalah hal yang paling utama sekali nih. Karena apa? Karena asupan gizi
Oke, bisa dilihat ya untuk tabel ini kejadian dan hubungan ibu bersalin dengan K dan BBRR, di mana memang penelitian ini membuktikan gitu ya bahwasanya ketika ibu hamil dengan K akan menghasilkan bayi yang BBRR itu untuk penelitian yang terbanyak. Nah, gimana sih caranya jika kalau memang kita sudah ada ibu hamil yang sudah kayak gitu ya, kekurangan energi kronis, apa sih yang harus kita lakukan? Itu yang pertama itu jangan panik. Setiap masalah pasti ada solusinya, karena yang penting adalah mengatasi atau menangani yang memang sudah kayak. Yang pertama itu melakukan PMT atau PMT itu adalah pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Kemudian kita harus selalu memantau berat badan kita, karena jika kalau dikatakan kayak ini yaitu pengukuran lila atau dikatakan cake itu jika ibu hamil yang lila atau lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm. Nah, kalau misalkan hal ini susah ya, namanya lila lingkar lengan atas itu memang susah besarnya, jadi kita cukup memantaunya dengan berat badan. Jadi setiap kita pemeriksaan kehamilan, gak hanya periksa kehamilan, kita juga harus mengantisipasi, kita juga punya timbangan berat badan yang membuat kita bisa memantaunya dari rumah.